Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Ngoling Ngobrol Lingkungan part 3. Nah, jadi di episode kali ini kita udah kedatangan tamu nih. Halo. Tamunya nggak kalah keren dari yang episode-episode yang lalu, dan juga kita akan membahas nih mengenai lingkungan tentunya. Nah, mungkin kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita kali ini. Oke, silakan. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabita Lesregar, bisa dipanggil Bita, dari Universitas Muhammadiyah Riau, Program Studi Hubungan Masyarakat. Nah, Sabita sekarang semester 3 nih, Kak. Oke. Selain kegiatan di dalam kampus, Bita juga ada kegiatan di luar kampus, yaitu ikut sebagai duta, Kak. Dan yang Sabita pakai sekarang ini, alhamdulillah Sabita dinobatkan sebagai RU2 Duta Batik Riau tahun 2024. Wah, luar biasa banget ya narasumber kita pada kali ini. Nah, karena kan yang kita lihat nih bahwa di depan kita ini ada duta. Tentunya duta itu sebagai generasi muda atau sebagai penggerak dalam lingkungan atau dalam secara luas, dalam aspek secara luas. Nah, mau cerita sedikit nih mungkin pengalaman atau kesibukan Bita untuk saat ini itu apa? Kan duta batik dan kalau nggak salah ada duta yang lain juga nih, boleh ceritain sedikit bener, loh. Apa sih kesibukan sama pencapaian udah diraih? Oke, kegiatan di dalam kampus tentunya Sabita juga ikut organisasi Hima Humas, dan juga kegiatan di luar kampus. Selain ikut duta tadi, Bita ikut sebagai konten kreator di sosial media Bita juga, Kak. Dan juga Bita ada prestasi juga, alhamdulillah, sebagai Putri Advokasi Terbaik Riau tahun 2024 juga, dan Putri Duta Remaja Riau tahun 2023. Dan alhamdulillah Bita juga tahun ini mendapatkan Best Catwalk Model di Malaysia, Kak. Wah, keren banget ya, banyak banget nih prestasi-prestasinya. Nah, kalau membahas mengenai kan Bita ini sebagai generasi muda nih tentunya. Nah, apa sih tanggapan Bita tentang lingkungan untuk saat ini gitu? Oke, tanggapan Bita untuk lingkungan saat ini tentunya Bita lihat di sekitar Bita itu ada dari sampah nih, Kak. Oke. Soal sampah pasti dari masyarakat kurang peduli nih, Kak. Ada yang membuang sampah sembarangan, walaupun udah disediakan juga tong sampah di sekitar kita, tapi tetap aja kepedulian itu tidak disadarkan gitu, Kak. Oke. Kok sebenarnya kalau membahas mengenai lingkungan, sebenarnya konsepnya itu kayak secara luas kan, bahwa lingkungan itu tidak hanya tentang yang kayak di sekitar kita, tapi banyak aspeknya, mulai dari udara, tanah, pencemaran dan sebagainya nih. Nah, dari Tabita sendiri gimana sih sebenarnya peranan generasi muda itu dalam terhadap lingkungan itu bagaimana gitu? Yang secara yang kita tahu kan bahwa generasi muda itu sebenarnya kompleks kan di dalam masyarakat atau di dalam lingkungan itu. Nah, bagaimana sih tanggapan Tabita, generasi muda itu sebenarnya bisa menjadi penggerak di dalam lingkungan atau bahkan bisa menjadi down degree daripada lingkungan itu sendiri? Gimana sih tanggapan Tabita? Sebagai peran generasi muda, tentu kita salah satu penggerak untuk kesadaran lingkungan ini, Kak. Bisa jadi dalam kesadaran lingkungan ini untuk memberitahu ke khalayak masyarakat, dan kita juga sebagai mahasiswa tentu juga bisa untuk mendorong masyarakat itu sadar soal lingkungan itu, Kak. Dan bisa dalam memberitahu lingkungan ini melalui media sosial juga, Kak. Oke, apalagi tadi kakak juga sempat dengar kan prestasi Tabita itu ada konten kreator. Nah, gimana sih sebenarnya generasi muda itu dalam memanfaatkan konten kreator, sosial media dan sebagainya itu dalam menggerakkan si lingkungan ini gitu? Bagaimana bisa untuk mengoptimalkan lingkungan untuk saat ini? Gimana sih tanggapannya? Oke. Sebagai peran generasi muda dalam memanfaatkan sosial media dan juga sebagai konten kreator, tentunya Bita memanfaatkan media sosial dengan konten-konten yang positif,
mungkin dari siaran podcast ini kita bisa sebarluaskan oleh masyarakat luas di luar sana bahwa media sosial ini sangat berguna untuk dilihat dan diperluaskan juga, Kak. Dan dari sosial media ini kita tahu info-info dari di luar kampus maupun di relasi terdekat kita juga. Gitu, Kak. Sebenarnya sebelum kita membahas mengenai problem daripada lingkungan ini, tentunya kita harus tahu juga kan problem daripada lingkungan ini sendiri. Nah, tadi kan Tabita udah bahas nih kayak sampah dan sebagainya. Sebenarnya problem kita di lingkungan ini sebenarnya sebagian besar itu sampah kan? Iya, benar, gimana Kak? Polusinya. Nah dari maraknya sosial media saat ini, apa sih kayak kan tentunya dari hal-hal kayak kita belanja dan sebagainya, sebenarnya itu kan bisa menghasilkan sampah juga nih, apalagi untuk sarana prasarana di lingkungan itu ya untuk tempat sampah sebenarnya kan masih kurang nih. Nah, gimana sih sebenarnya kita harus dalam menanggapi itu? Sebenarnya kalau secara universal kan sebenarnya kalau secara logika bahwa kalau prasarana kurang, gimana juga kita bisa mengoptimalkan dalam menjaga lingkungan. Nah, sebenarnya untuk itu sebenarnya butuh peranan pemerintah. Nah, bagaimana sih sebenarnya kayak optimalisasi tanggapan Bita itu dari segi pemerintahnya gitu, gimana? Oke, kalau menurut Bita nih Kak, kita bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitar kita terlebih dahulu agar kita bisa tolong sadarkan terhadap lingkungan itu tersebut, dan juga bisa bekerja sama untuk membereskan lingkungan-lingkungan itu dengan membentuk komunitas lingkungan, dan ataupun kayak ngumpulkan suatu komunitas itu untuk membersihkan lingkungan di Car Free Day. Oh iya, sebenarnya udah banyak juga iya, kan komunitas kayak seperti gitu. Itu, iya. Okay. Berarti mungkin memang sebenarnya kita memang mulai dari skala yang lebih kecil dulu iya, kan, misalnya benar. kayak lingkup masyarakat gitu kan. Oke, bagus banget tuh. Nah, lanjutnya sebenarnya kita membahas mengenai lingkungan ini kan kayak ada peranan masyarakat, tentunya kan kayak yang seperti dibilang tadi bahwa berarti kan kita harus kontribusi dengan peranan masyarakat. Benar. Nah, dari tanggapan sebenarnya langkah awal untuk pengoptimalisasi lingkungan ini kan sebenarnya dua poin nih. Ada yang namanya ajakan atau misalnya bagaimana kita menyadarkan dari masyarakat atau dari suatu komunitas itu, dan juga bagaimana kita punya edukasi. Tentunya kan edukasi dulu baru terhadap apa sih namanya lebih ke kesadaran kan, edukasi dan kesadaran. Ya, kalau untuk edukasi sebenarnya gimana sih gitu. Kalau dikasih edukasi aja kan nggak mesti yang kayak udah nih kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan. Berarti kan emang harus ada kesadaran. Iya, benar, harus ada kesadaran. Ya, kayak sebenarnya generasi muda itu kesadarannya gimana sih? Nah, Tabita kan juga emang dari generasi muda nih, untuk kesadarannya itu gimana sih gitu? Kalau menurut Bita, dalam kesadaran kita sebagai generasi muda emang dari tanamkan dalam hati untuk menjaga lingkungan itu sebaik-baik mungkin, Kak, agar tidak tercemar lingkungannya. Seperti itu, Kak. Berarti kesadarannya sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat, kalau untuk kesadaran sendiri sebenarnya masih kurang ya. Apalagi kayak yang secara generalnya itu kayak kalau misalnya ngelihat salah satu oknum kayak malas nih gitu, kayak dia aja nggak sadar, kenapain aku sadar gitu kan. Lebih yang kayak sebenarnya untuk secara universal tuh kesadaran masih kurang ya. Jadi yang poin yang harus kita tanamkan itu dari edukasinya juga kan. Kalau secara edukasi kan kayak udah banyak gitu kan sebenarnya edukasi mengenai lingkungan, jadi masih minus di kesadaran. Benar. Oke. Jadi kayak gimana peran generasi muda itu dalam meningkatkan kesadaran aja sih sebenarnya kan di lingkungan. Nah, lanjut kayak
Nah, harapan Tabita gitu sebagai generasi muda nih, gimana harapannya untuk lingkungan ke depannya? Yang kita tahu kan bahwa lingkungan ini kan udah kayak tercemar, bukan hanya dari sampah aja sih sebenarnya, dari kayak udara, polusi udara gitu. Harapannya gimana tuh? Oke, harapan Bita sebagai generasi muda tentunya yang pertama tadi dari kesadaran kita terlebih dahulu dan tanamkan ke diri kita, jangan sampai lingkungan itu rusak gara-gara kita. Dan tentu ini juga sebagai langkah kita untuk ke depan sebagai generasi muda, lingkungan ini bisa semakin bersih. Oke, tentunya kan kita berharap semakin bersih kan, kayak yang kita tahu dari segi polusi udara juga nih kan, kayak sebenarnya kayak sekarang masih marak banget nih yang gunain kayak kendaraan kayak satu orang satu gitu. Masih kalau untuk secara umum kan sebenarnya untuk kendaraan seperti itu kan yang secara luas kan sebenarnya disarankan untuk menggunakan transportasi umum. Nah itu sih sebenarnya. Sama tanggapan Tabita gimana sih sama program-program pemerintah nih? Kayak ada Car Free Day, gimana tanggapannya? Apakah emang kayak sengaruh itu buat lingkungan? Gimana sih dampaknya gitu? Dari pandangan Tabita sebagai generasi muda, gimana sih tanggapannya gitu? Tanggapannya kalau ada kegiatan Car Free Day menurut Bita oke, Kak. Karena itu bisa suatu komunitas ini datang ke Car Free Day untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar itu, Kak. Oke. Berarti ya lumayan positif ya. Positif, iya. Walaupun sebenarnya kalau untuk dalam jangka waktu Car Free Day kan kayak berapa jam sih? Kayak cuman 2 atau 3 kan ya. Tapi lumayan kerasa kan, walaupun kayak 3-2 jam itu kayak udaranya segar banget kan kalau misalnya CFD. Oke. Jadi sebenarnya bisa dari langkah-langkah kecil kayak gitu ya kan, kayak supaya kita bisa optimalisasi dalam lingkungan. Nah, terakhir kita mungkin cerita-cerita dikit aja nih tentang kayak kayak lebih ke kan Tabita duta banyak nih tadi. Duta apa aja nih? Ada duta batik, advokasi. Apalagi tuh? Duta Remaja Riau. Duta Remaja Riau. Nah, dari Bita sendiri ada nggak nih kayak di sana tuh emang yang mengkhususkan kayak job desk atau daripada dutanya itu untuk lingkungan sendiri? Mungkin boleh cerita sedikit gitu. Ada, Kak, dari Duta Batik, lingkungan tentang batik, lebih ke batik sih, Kak. Jadi itu kita bisa memanfaatkan dan lebih tahu tentang batik-batik di Riau dan juga nama-nama motif di Riau. Terus Bita kalau yang di advokasi ini lebih ke sosial media, Kak. Gitu. Kalau yang advokasi itu duta kampus ya? Putri Kampus. Oh, Putri Kampus. Iya. Oke, itu di tahun 2024 ini juga. Oh, oke, berarti banyak juga ya prestasinya di 2024 gini. Iya. Nah, mungkin kita nggak bahas lingkungan aja nih, mungkin bisa bahas yang lain juga. Nah, mungkin cerita-cerita sedikit sih, kayak gimana sih motivasi bisa jadi duta itu? Apa sih motivasi duta bisa kayak pengen ikut deh nih? Buktinya kan sekarang kayak menang beberapa duta kan. Motivasi sendiri sebagai generasi muda untuk meraih prestasi itu gimana sih gitu? Oke. Kalau untuk motivasi Sabita ikut prestasi seperti ini, Kak, tentunya dari kesadaran diri dan kalau Bita itu punya prestasi juga dari teman-teman yang lain dan mempunyai ciri khas tersendiri juga dan tentu punya pengalaman yang bisa ditunjuk nih kepada masyarakat di luar sana, Kak. Dan tentu Bita juga mempunyai skill yang tentu Bita bisa untuk meraih itu, Kak. Berarti kayak emang punya kesadaran juga kayak pengen coba gitu kan. Nah, untuk Bita sendiri kayak apa sih rasanya atau kayak apa yang sih yang Bita rasakan
setelah meraih prestasi segala macam ini duta, kayak apa sih dampak positifnya? Misalnya Bita bisa jadi kayak lebih berani gitu. Gimana sih tanggapannya gitu? Kalau dari Bita, tanggapannya Bita sekarang udah lebih percaya diri dari sebelum-sebelumnya, karena Bita sebelumnya itu belum tahu tentang soal ini Kak, prestasi ini, dan semakin prosesnya semakin naik dan semakin banyak proses pengalaman-pengalaman yang Sabita dapatkan, tentu Sabita bisa menginspirasi generasi anak muda ini untuk bisa mendapatkan prestasi itu dan juga mendapatkan skill yang kita punya Kak. Oke. Berarti kayak memang memberikan dampak positif banget ya bagi pribadi maupun kayak secara luas gitu kan. Oke. Terakhir nih kata-kata penutup untuk generasi muda, tentunya untuk generasi muda secara personal maupun untuk lingkungan. Kata-kata penutupnya apa nih gitu? Untuk generasi muda, tolong dijaga lingkungannya, dan untuk generasi muda, tunjukkanlah pengalaman kalian dan skill kalian bahwa kalian itu pantas untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang sesuai passion teman-teman. Oke. Terima kasih banget ya udah mau nih diambil waktunya buat datang ke podcast Ngoling gitu. Sama-sama Kak. Oke, mungkin cukup sekian podcast Ngoling part 3 episode 2 ini. Aku Nadila Sita Anggraini. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.